Bayangin cuy, cuma dengan 2 jutaan, lo udah bisa punya HP yang tampilannya elegan, performa kencang, dan kamera jernih banget. Kedengaran kayak mimpi? Enggak, karena gua, Mas Jo, udah rangkum 7 HP spek dewa harga 2 jutaan yang bakal ngerubah cara lo mandang HP murah. Mereka bukan sekedar HP, tapi monster tersembunyi di kelas menengah. So, siapin kopi, duduk santai, dan gasin racung pertamanya. Pertama, iQOO Z10 Lite, sebrandnya Vivo yang terkenal dengan performa dan ketangguhannya. iQOO Z10 Lite. Mulai dari layar, AMOLED 6,67 inci Full HD Plus 120Hz dengan kecerahan puncak 1800 nits. Artinya, bahkan di bawah matahari siang pun tampilannya tetap jelas berkat gamut warna DCI-P3. Jadi mau dipakai nonton, ngedit foto, atau scrolling medsos, semuanya tajam dan smooth. Untuk dapur pacunya, dia pakai Snapdragon 685 yang dikenal super irit dan stabil di kelas menengah. Performa ini pas buat harian, multitasking, sampai main game ringan. Dan kerennya, HP ini punya sertifikasi IP68 dan IP69, tahan debu dan air. Sekarang kita bahas bagian paling pentingnya, baterai. iQOO Z10 Lite dibekali 6000 mAh dengan fast charging 44 watt, tapi dengan bodi yang cuma 7,99 mm. Artinya, ini salah satu HP paling ramping dengan kapasitas sebesar itu. Ada juga fitur bypass charging yang bikin suhu HP tetap adem waktu main game sambil dicas. Teknologi yang biasanya cuma ada di HP gaming. Kekurangannya, slot micro SD absen. Jadi kalau penyimpanan internal udah penuh, lu harus atur file dengan cerdas. Kesimpulannya, iQOO Z10 Lite adalah HP buat lu yang pengen kombinasi sempurna antara daya tahan, ketahanan, dan gaya. Dua, Tecno Pova 7 5G, monster gaming murah cuy. Nah, kalau lo lebih ke arah gamer garis keras tapi duit pas-pasan, Tecno Pova 7 5G ini jawabannya. Desainnya kelihatannya futuristik banget, apalagi dengan LED belakang Delta LED interface yang nyala-nyala kayak HP gaming mahal. Layarnya 6,78 inci Full HD plus 144Hz, udah tinggi banget buat kelas 2 jutaan. Respons cepat, halus parah buat scrolling dan game fast-paced kayak COD atau FF. Performanya chipset Dimensity 7300 Ultimate 4nm, irit tapi buas. RAM 8GB plus 8GB virtual lagi, dan storage 256GB UFS 2.2. Main PUBG di setting high, masih adem, frame rate stabil. Kameranya 50MP utama dan 13MP depan, hasilnya cukup tajam buat harian, walau bukan buat fotografer profesional. Yang penting, video bisa sampai 4K 30fps. Fitur unggulannya, baterai 6000 mAh plus fast charge 45 watt dan dukungan 5G multiband, serta speaker stereo yang nyaring banget. Kekurangannya, masih pakai panel IPS, bukan AMOLED, tapi refresh rate-nya nutupin kekurangan itu. Kesimpulannya, buat gamer, ini HP wajib masuk wishlist. Punchline-nya, gaya gamingnya gila, baterai badak, performa brutal, dan dompet lu tetap aman. Tiga, Infinix Hot 60 Plus Pro. Tipis banget tapi spek mewah. HP yang tipisnya keterlaluan tapi speknya nggak mau kalah. Desainnya tebalnya cuma 5,95 mm dan beratnya cuma 155 gram aja. Udah kayak nenteng casing kosong cuy. Build-nya premium plus ada sertifikasi IP65. Layarnya AMOLED 3D Curve 1.5K 1224x272 pixel, refresh rate 144Hz, dan kecerahan sampai 4500 nit. Ini udah level flagship, bahkan lebih terang dari beberapa HP 10 jutaan. Performanya pakai Helio G200, RAM 8GB, bisa total 16GB, dan storage 256GB UFS 2.2. Buat harian super mulus dan gaming casual aman banget. Kameranya 50MP Sony IMX882 plus 13MP depan. Hasilnya tajam, tonnya natural, dan ada AI zoom 2 kali yang beneran usable. Fitur unggulannya,
baterai 5160 mAh plus fast charge 45 watt, speaker stereo JBL, dan sensor sidik jari di layar. Kekurangannya, nggak ada slot micro SD dan baterai agak kecil dibanding pesaing. Tapi selebihnya solid banget buat harian dan game ringan. Kesimpulannya, ini cocok buat lo yang pengen HP tipis, mewah, tapi nggak mau kompromi soal tayur. Punchline-nya, Infinix Hot 60 Plus Pro, tipisnya kelas Fashion Week, tapi performanya kelas Gaming Week. Empat, Tecno Camon 40, si cepat elegan yang diam-diam ngebut. Nah, kalau yang satu ini datangnya dari Tecno, brand yang makin hari makin pede adu spek sama merek besar. Camon 40 ini tampil dengan gaya flagship look, tapi harga masih bersahabat banget di kelas menengah. Lihat aja, layar AMOLED 6,78 inci Full HD Plus yang udah 120 Hz, tampilan super halus, bezel tipis dan rasio layar ke bodi 94%. Buat nonton, scrolling, atau main game ringan, semuanya serasa licin banget di mata. Chipsetnya juga bukan kaleng-kaleng. MediaTek Helio G100 Ultimate yang performanya stabil di kelas menengah. Udah cukup buat ngedit konten ringan, foto-foto, sampai multitasking berat. Kameranya, belakang 50 MP plus 8 MP ultra wide, depan 32 MP selfie jernih, dan bisa rekam 2K video. Dan uniknya, dia punya tombol One Tap Flash Snap. Tinggal klik, langsung nyala kamera. Cocok buat yang pengen jepret momen cepat. Kekurangannya, kapasitas baterai cuma 5200 mAh. Tapi jangan salah, ini baterai yang dioptimalkan banget, apalagi dikombinasikan sama layar AMOLED dan efisiensi chip G100. Dengan 45 watt supercharge, ngisi 0 ke 100% itu cuma sekitar 50 menitan aja. Jadi, buat pemakai normal, chatting, sosmed, streaming, kuat seharian tanpa drama. Kesimpulannya, Camon 40 ini cocok buat lo yang mau tampil elegan, performa lancar, tapi tetap hemat daya. Punchline-nya, satu kata buat Camon 40, stylish tapi sangar. Lima, Nubia Neo 3 GT 5G, raja gaming baterai besar. Nah, kalau yang ini jelas ditujukan buat gamer sejati. Desainnya aja udah teriak gaming, LED RGB, bodi futuristik, dan ada shoulder trigger kayak HP gaming mahal. Layar AMOLED 6,8 inci 120 Hz yang super responsif, plus chipset Unisoc T910nm 6nm, bikin gameplay mulus banget, terutama buat game sekelas MLBB atau PUBG di setting medium high. Tapi yang bikin dia layak disoroti adalah baterinya 6000 mAh plus fast charge 80 watt. Lo bisa main game 6-7 jam nonstop dan begitu abis, tinggal colok bentar, 20 menit udah balik ke 80%. Belum lagi fitur bypass charging, jadi waktu main sambil ngecas, panasnya dialihkan langsung ke sumber daya, bukan ke baterai. Artinya, HP-nya adem, umur baterainya panjang. Kekurangannya, kamera cuma 2 dan rekaman video maksimal 1080p. Tapi jujur aja, ini HP bukan buat fotografer, ini buat penghancur lawan di lobby. Kesimpulannya, Neo 3 GT 5G bukan cuma kencang, tapi juga pinter ngatur daya. Punchline-nya, mau push rank sambil ngecas tapi nggak takut panas, ini dia rajanya. Enam, Poco M70 5G, sang pendingin dompet dan daya. Seri Poco selalu punya satu hal, value to performance paling gila. Dan M7 Pro 5G nggak kalah garang. Layar AMOLED 6,76 inci 120 Hz, kecerahan tembus 2100 nit, udah kayak flagship. Chipsetnya Dimensity 7025 Ultra 6nm, bikin performanya adem tapi ngebut. Dan kameranya ada OIS di sensor 50 megapiksel, jarang banget di kelas 2 jutaan. Nah, sekarang bagian penting. Baterainya 5110 mAh dengan 45 watt turbocharge. Angkanya mungkin nggak segila 7000 mAh, tapi efisiensi 6nm bikin konsumsi dayanya irit banget. Lo bisa dapat 1,5 hari pemakaian ringan dan ngecas dari 0 ke 100% sekitar 55 menit aja. Kekurangannya, slot SIM-nya hybrid jadi harus milih antara micro SD atau dual SIM. Tapi selebihnya solid banget buat harian dan game ringan. Kesimpulannya, Poco M7 Pro 5G ini bukan soal angka besar, tapi soal keseimbangan antara daya, performa, dan efisiensi. Punchline-nya, dingin, cepat, hemat, kayak AC portable dalam bentuk HP.
Terakhir, kita tutup dengan gaya elegan dari Vivo V40 Lite 4G. Layar AMOLED Full HD plus 120Hz, desain ramping 7,79 mm dan bobotnya di bawah 190 gram, ringan banget di tangan. Chipsetnya Snapdragon 685 6nm yang udah dikenal iri daya dan adem buat multitasking harian. Dan ini dia poin pentingnya, baterai 5000 mAh dengan fast charge 80 watt. Iya, 80 watt di HP 4G. Cuma butuh kurang dari 40 menit buat penuh. Dan Vivo udah nambahin sistem proteksi panas multilayer, jadi aman banget buat ngecas kilat setiap hari. Kekurangannya, belum ada OIS dan refresh rate cuma mentok di 120 Hz standar, belum adaptif. Tapi selebihnya, ini HP yang elegan dan efisien banget. Kesimpulannya, Vivo V40 Lite 4G cocok buat yang pengen HP tipis, elegan tapi nggak mau kompromi soal daya dan kecepatan isi ulang. Punchline-nya, Vivo bilang ini light, tapi tenaganya berat di kelasnya. Dan itu dia cuy, 7 HP spek dewa harga 2 jutaan yang performanya nggak masuk akal. Desain kece, spek brutal, fitur segambreng, pokoknya nggak ada alasan lagi buat bilang HP murah sama dengan lelet. Jadi, dari semua racun tadi, mana yang paling pengen lo check out? Tulis di kolom komentar, klik like kalau racunnya kena banget, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan racun selanjutnya. Gua Mas Jo pamit dulu, tetap irit tapi tetap elit.